Beyond Time, bab 777-778. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wanita misterius yang diceritakan Ernie itu terengah-engah saat ini. Matanya menatap Suking seolah-olah sedang melihat monster. Dia memang berencana untuk mengkhianati Chen Daking, yang masuk bersamanya, sebagai kambing hitam dan mengalihkan masalah. Terlebih lagi, dia telah menyembunyikan jejaknya dengan sangat baik selama ini, sehingga apapun yang dikatakan Chen Daking, tidak akan ada jejaknya. Namun, kini, gejolak di hatinya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dia mengetahui tentang sekolah abadi varian. Faktanya, dia mengenal hampir semua sekolah di akademi tersebut, yang berkaitan dengan statusnya sebagai siswa dan latar belakangnya. Dia tidak hanya mengenal berbagai sekolah di akademi kekaisaran, tetapi dia juga mengetahui lebih banyak tentang sekte-sekte super di dunia luar daripada orang biasa. Namun, justru karena dia mengerti, kejutan yang dia rasakan saat itu begitu besar. Ratusan ribu benang jiwa, baik Li Xuanfeng maupun Chen Daos tidak akan mampu mencapai itu kala itu. Konon Li Xuanfeng memiliki 50.000 benang jiwa. Chen Daos memiliki lebih banyak, tetapi bahkan saat itu pun, dia hanya memiliki 70.000 benang jiwa. Kecuali, mereka tidak meninggal dan masih hidup sekarang, mungkin itu bisa terjadi. Namun, itu tidak mungkin. Li Xuanfeng adalah orang dari 8.000 tahun yang lalu. Kecuali dia mencapai akumulasi jiwa, dia tidak akan bisa hidup selama itu di bawah aturan Dao Surgawi. Apakah dia Chen Daos? Rumor di luar sana tentang Chen Daos yang berubah menjadi makhluk ilahi di masa lalu, tidak dapat kembali ke bentuk semula, dan akhirnya menjadi spesimen, itu salah. Pikiran wanita ini berada dalam kekacauan yang ekstrim. Peristiwa hari ini telah mengguncang pemahamannya. Ratusan ribu benang jiwa sangat menakutkan. Bahkan, karena kengerian ini, wajahnya yang biasa tampak tidak selaras dengan emosi dan intonasinya, terlihat agak kaku, yang semakin menegaskan bahwa dia menggunakan penyamaran. Dia menatap Suking dengan saksama, ingin melihat beberapa petunjuk dari Suking untuk membuktikan dugaannya yang hampir tidak masuk akal itu. Suking dengan tenang membalas tatapannya. Dia tidak peduli dengan keterkejutan pihak lain. Lagi pula, mereka hanya bertemu secara kebetulan, jadi tidak perlu baginya untuk menjawab. Oleh karena itu, Suking mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah sekte cabang Kaisar Bintang. Namun, dia mengirimkan secercah kesadaran ilahinya dan mengunci pandangan pada wanita itu. Jika pihak lain memiliki niat jahat, dia akan segera menyerang. Pada saat yang sama, dia juga menganalisis seni kultivasi aliran abadi varian yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik menenun benang jiwa dalam pertarungan. Dari segi kekuatan, meskipun sedikit kurang, perubahan aura yang dimilikinya memberikan keuntungan yang sangat besar. Terlebih lagi, ia bahkan lebih cepat dan dapat menampilkan lebih banyak perubahan daripada lapisan pertama dari wujud dewa tersebut. Yang terpenting adalah dia bisa menembus batas atas awalnya. Selama dia memiliki cukup benang jiwa, dia bisa terus maju. Batas atas aslinya ditentukan oleh bentuk jalinan benang jiwa. Jumlah benang jiwa yang dibutuhkan untuk wujud dewa pertama akan mencapai jutaan jika benang jiwa tersebut berasal dari aliran abadi varian. Namun, benang jiwaku semuanya terbentuk dari sumber ilahi, jadi 200.000 sudah cukup. Namun, wujud dewa kedua lebih kuat dan rumit daripada wujud dewa pertama. Dari situ, saya rasa dibutuhkan sekitar 500.000 helai untuk menenunnya. Inilah juga alasan mengapa aku membutuhkan daging Dewi Merah untuk memulihkan wujud dewa keduaku menggunakan metode biasa. Dengan menggunakan metode aliran abadi varian, Suking memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang wujud dewanya melalui analogi. Aku masih memiliki terlalu sedikit benang jiwa. Aku akan kembali malam ini dan mencoba melihat apakah aku bisa memurnikan daging Dewi Merah menjadi untaian jiwa dengan metode sekolah abadi varian. Suking terdiam. Wanita di hadapannya semakin merasa bahwa Suking sulit dipahami. Semakin Suking tidak berbicara dan dia tidak bisa mendapatkan petunjuk atau detail apapun, semakin pikirannya dipenuhi berbagai pikiran dan spekulasi.
Spekulasi-spekulasi ini membuat Suking semakin misterius di benaknya. Begitu saja, waktu berlalu. Dalam keheningan ini, 1 jam telah berlalu. Menatap langit gelap dan merasakan fajar akan segera tiba, Suking perlahan mengerutkan kening. Menurut pemahamannya tentang sang kapten, pihak lain biasanya tidak begitu lambat, sebaliknya, ia cenderung lebih menyukai tindakan cepat dan tegas, yang lebih sesuai dengan temperamennya. Namun sekarang, prosesnya sudah terlalu lama. Mungkin sesuatu telah terjadi pada temanmu itu. Melihat fajar akan segera tiba, wanita misterius itu ragu sejenak sebelum berbicara. Namun, begitu dia selesai berbicara, gunung megah tempat sekte cabang Kaisar Bintang berada tiba-tiba bersinar dan sesosok muncul dengan cepat. Itu adalah sang kapten. Ia tampak compang-camping, sangat berantakan, dengan banyak luka di sekujur tubuhnya, masing-masing berupa lubang menganga tempat darah mengalir deras tanpa henti. Namun, terlepas dari kondisinya, ekspresinya tampak sangat ceria. Setelah muncul, dia hanya melirik Suking dan Suking memahami niatnya. Dia tidak ragu sedikit pun. Dengan mengangkat tangannya, 310.000 benang jiwa meledak keluar, membentuk sosok anak bumi yang sangat besar. Dia melepaskannya dengan sekuat tenaga. Kumbang raksasa ini memancarkan tekanan mengerikan dari seluruh tubuhnya. Energi ilahi berfluktuasi di luar, sementara esensinya adalah kekuatan seorang kultivator. Ia mengeluarkan raungan tanpa suara ke langit dan menekan gunung yang megah di belakang kapten. Seketika itu juga, gelombang energi menyebar dari gunung yang megah itu. Puluhan sosok bergegas keluar dari dalamnya. Semuanya memancarkan amarah dan niat membunuh yang sangat kuat. Namun, saat mereka muncul, tepat saat itulah anak bumi Suking turun. Suara gemuruh bergema di langit. Yang lebih menakjubkan lagi adalah, dengan sebuah pikiran dari Suking, benang-benang jiwanya meledak dan berubah bentuk, membentuk makhluk ilahi yang disebut Iblis Yin. Yin Fin adalah makhluk ilahi yang muncul di sebelah barat benua Wanggu. Bentuknya mirip laba-laba, tetapi tubuhnya tidak bulat melainkan memanjang, seperti kelabang. Sampai batas tertentu, itu lebih mirip perpaduan antara laba-laba dan kelabang. Setelah muncul, ia membuka mulutnya dan menyemburkan benang-benang hitam. Jumlahnya tak terhitung, membentuk jaring besar yang langsung menyelimuti gunung yang megah itu. Hal itu menghalangi puluhan orang yang hendak mengejar mereka. Setelah melakukan itu, Suking sama sekali tidak ragu. Dia langsung menghancurkan token teleportasi dan sosoknya langsung menghilang. Sementara itu, memanfaatkan waktu yang didapatkan berkat pencegatan Suking, sang kapten juga berhasil melarikan diri, menghancurkan token teleportasi dan menghilang tanpa jejak. Sepanjang proses itu, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya sekilas pandang. Adapun wanita itu, meskipun dia tidak memiliki kesepahaman diam-diam dengan Suking dan sang kapten, dia juga segera pergi dan bersembunyi di malam hari. Namun, pada saat berikutnya, sosoknya yang tersembunyi tiba-tiba memancarkan cahaya biru tajam yang sangat menyilaukan mata. Terperangkap di malam yang gelap, ekspresi wanita yang melaju kencang itu berubah. Dia tidak perlu menganalisisnya untuk langsung menebak bahwa ini pasti perbuatan Chen Daking dan Ergo. Adapun siapa pelakunya, dia merasa kemungkinan besar itu adalah Chen Daking. Brengsek, wanita itu bersembunyi lagi, tetapi tubuhnya masih memancarkan cahaya. Dalam kecemasannya, dia mengaktifkan seni rahasia dan memuntahkan seteguk darah sebelum dengan paksa menekan cahaya tersebut. Pada saat yang sama, gunung yang megah itu bergemuruh. Para ahli menyerang dan langsung meledakkan segel tersebut. Saat benang-benang jiwa menghilang satu demi satu, seorang lelaki tua berambut putih bergegas keluar. Pria tua itu mengenakan jubah bermotif langit berbintang dan wajahnya pucat pasi. Matanya dipenuhi amarah. Setelah berjalan keluar, dia memandang sekeliling yang kosong, lalu ke tempat cahaya biru wanita itu menghilang. Suaranya menggema dengan niat membunuh. Periksa sekeliling dan cari semua petunjuk, terutama lokasi cahaya biru itu. Selain itu, laporkan ke sekte utama. Kita harus menemukan pencurinya. Ekspresi puluhan orang di belakangnya juga tampak tidak menyenangkan. Mereka mengangguk dan mulai mengejar. Sebagian besar dari mereka bergegas ke arah menghilangnya cahaya biru wanita itu. Adapun lelaki tua itu, ia menahan amarah yang hampir meledak dan menoleh ke puncak gunung. Saat ia melihat sisa-sisa mantra di sana, ekspresi bingung perlahan muncul di wajahnya.
Ia samar-samar merasa pernah melihat jejak mantra ini di suatu tempat sebelumnya. Oleh karena itu, dia mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram dengan kuat, meraih sepotong batu gunung yang telah bersentuhan dengan benang jiwa Suking. Dia memegangnya di depannya dan mengamati lebih dekat. Pada akhirnya, ketidakpercayaan muncul di tatapannya dan pupil matanya langsung menyempit. Dia menyadari apa itu, benang jiwa dari aliran abadi Varian. Aliran abadi Varian dulunya merupakan sekte nomor 1 di Akademi Kekaisaran. Meskipun sekarang telah mengalami kemunduran, aliran ini sangat terkenal. Sejak zaman kuno, telah banyak orang yang mempelajari seni kultivasi aliran abadi Varian. Oleh karena itu, bagi para ahli di kota Kekaisaran, hal ini bukanlah sesuatu yang asing. Namun, sudah terlalu lama sejak seorang individu luar biasa muncul di sekolah abadi Varian. Akibatnya, jumlah kultivator semakin berkurang, sehingga lelaki tua itu tidak langsung memikirkannya. Setelah memikirkan aliran abadi Varian, pikiran lelaki tua itu secara naluriah teringat pada anak bumi dan iblis Yin, serta tekanan yang dipancarkan oleh kedua makhluk ilahi ini. Semua ini seketika menimbulkan gejolak di hatinya. Tahap penguasaan seni kultivasi aliran abadi Varian. Pria tua itu tiba-tiba menoleh dan memandang ke kejauhan. Setelah itu, dia mengeluarkan selembar kertas giok dan segera mengirimkan suaranya ke sekte utama, meminta informasi tentang aliran abadi Varian. Saat informasi itu disampaikan, semakin banyak yang dia baca, semakin bingung dia jadinya. Mengingat kembali dua makhluk ilahi dari sebelumnya dan membandingkannya dengan informasi tersebut, pikirannya perlahan bergejolak. 50.000 benang jiwa adalah ambang batas tahap penguasaan. 100.000 benang jiwa adalah puncak penguasaan. Namun, dari fluktuasi yang ada, makhluk ilahi yang baru saja muncul di sini memiliki lebih dari 100.000 benang jiwa. Itu terbentuk dari ratusan ribu benang jiwa. Masalah ini, pria tua itu bergegas keluar dan langsung menuju ke sekte utama. Saat matahari terbit di kejauhan, langit perlahan-lahan menghilangkan kegelapan dan menjadi terang. Suking sudah kembali ke rumah Ningyan, tetapi kapten tidak terlihat. Suking sudah terbiasa dengan hal ini dan tidak peduli. Lagi pula, karena kapten sudah berteleportasi pergi, dia tidak mungkin mati. Adapun apa yang telah dicuri kapten dari sekte cabang Kaisar Bintang, Suking tidak terlalu penasaran. Saat itu, fokusnya adalah pada seni kultivasi aliran abadi Varian. Semua yang kulakukan malam ini dilakukan menggunakan seni kultivasi aliran abadi Varian, jadi kemungkinan aku terbongkar sangat kecil. Lalu, hal terpenting sekarang adalah melihat apakah aku bisa memurnikan daging Dewi Merah menjadi untayan jiwa. Suking berjalan memasuki ruang rahasia dan menyegel sekelilingnya untuk mengisolasi aura. Kemudian dia mengeluarkan matahari kuno dan membuatnya melayang di atas kepalanya untuk menekan sekitarnya. Barulah kemudian dia duduk bersila. Kilatan tajam muncul di tatapannya saat dia mengeluarkan sepotong daging Dewi Merah. Begitu wujud ini muncul, gejolak ilahi yang mengerikan pun terjadi. Suking berkonsentrasi dan mulai menyempurnakan. Waktu berlalu begitu saja. Di pagi buta di luar, kepingan salju masih berjatuhan di kota Kekaisaran. Semuanya tampak sangat tenang, tetapi ketika sekte cabang Kaisar Bintang melakukan penyelidikan, berita tentang pencurian itu mulai beredar di dalam kota. Sudah ditakdirkan bahwa badai yang akan menimbulkan sensasi di Akademi Kekaisaran akan segera terbentuk. Sekte cabang Kaisar Bintang telah dirampok. Konon banyak benda yang hilang, salah satunya adalah sebuah buku batu yang ditempatkan di area terlarang. Buku ini tampak biasa saja pada hari-hari biasa, tetapi pada malam-malam badai, bayangan samar akan muncul. Sekte tertinggi Kaisar Bintang telah mempelajarinya sejak lama, dan akhirnya diuraikan sebagai batu perekam khusus. Bayangan samar di dalamnya adalah kultivator formasi inti dari zaman kuno. Ia memiliki nilai arkeologis, tetapi nilai praktisnya sangat kecil. Kehilangan batu ini adalah satu hal, tetapi barang-barang curian lainnya sungguh keterlaluan. Konon, di satu daerah, semua pohon, batu bata, dan bahkan bangunan dibongkar hingga 30%. Beberapa tempat dirusak hingga kedalaman 3 kaki, seolah-olah belalang telah menyerbu ladang. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah beberapa pakaian juga ikut dicuri. Apa yang terjadi? Mengapa mencuri mereka? Meskipun sekte cabang Kaisar Bintang tidak besar, asal-usulnya tetaplah salah satu dari 10 sekte super umat manusia.
Setiap gerakannya tentu akan menarik perhatian, terutama masalah seperti pencurian. Ditambah dengan keanehan barang-barang yang hilang. Oleh karena itu, berita tentang pencurian itu terus menyebar. Semakin banyak orang yang mendengarnya dan merasa bingung. Lambat laun, melalui beberapa saluran, seseorang menemukan beberapa informasi rahasia. Informasi ini seperti air dingin yang jatuh ke minyak panas, langsung meledak. Salah satu pencuri itu benar-benar menggunakan jurus Immortal Skull varian tingkat penguasaan. Terlebih lagi, menurut penilaian Sekte Cabang Kaisar Bintang, benang jiwa orang ini telah mencapai jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu ratusan ribu, melampaui 2 leluhur dari aliran abadi varian. Bagaimana ini mungkin? Aku juga sudah memeriksa ilmu aliran abadi varian. Kecepatan kultivasinya sangat lambat. Jika seseorang ingin mengkultivasi ratusan ribu benang jiwa, mengesampingkan apakah jiwa mereka mampu menahan pemisahan ini, waktu yang dibutuhkan saja akan mendekati 10.000 tahun. Sulit dipercaya, berita itu menyebar dengan cepat, membentuk badai. Saat menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran, berita itu juga secara alami sampai ke Akademi Kekaisaran. Pada siang hari, sejumlah besar siswa berkumpul di luar sekolah abadi varian. Mereka semua memandang menara putih sekolah abadi varian dengan tak percaya dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Hal ini karena perwakilan dari sekte tertinggi Kaisar Bintang telah mengajukan permohonan untuk memasuki menara putih dan belum keluar. Setelah sekitar 15 menit, perwakilan dari sekte tertinggi Kaisar Bintang keluar dengan ekspresi muram dan segera pergi. Di belakangnya terdapat kepala sekolah abadi varian dan 3 murid. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Meskipun topeng-topeng Akademi Kekaisaran sangat menyembunyikan emosi mereka saat ini, keterkejutan di mata keempatnya tetap menunjukkan kegelisahan di hati mereka. Suasana hati mereka saat itu bercampur antara keterzenjingan, kebingungan, kegembiraan, dan fanatisme. Mengenai apa yang terjadi di Sekte Cabang Kaisar Bintang, mereka telah mendengarnya tetapi tidak memperhatikannya. Baru ketika mereka mendengar tentang guru misterius dari aliran seni abadi varian, mereka menjadi terguncang. Setelah itu, perwakilan dari sekte tertinggi Kaisar Bintang menemukan mereka dan memberitahu mereka banyak detail serta menyelidiki informasi tentang mereka yang mengkultivasi seni aliran abadi varian. Barulah kemudian mereka benar-benar mengetahui seluruh detailnya. Kekacauan dalam pikiran mereka telah lama mencapai batasnya. Penyelidikan sekte Kaisar Bintang tertinggi tidak membuahkan hasil dari aliran abadi varian. Meskipun hanya ada 4 murid inti yang mengkultivasi seni aliran abadi varian selama bertahun-tahun, pada kenyataannya, ada juga seni kultivasi yang terkait dengan aliran abadi varian di dunia luar. Lagi pula, pendirian Akademi Kekaisaran bertujuan untuk menghancurkan batasan sektarian dan membuat teknik-teknik tersebut dapat diakses oleh semua orang. Jadi, meskipun sekolah abadi varian memiliki peraturan yang menyatakan bahwa hanya anggota inti yang dapat mempelajari teknik-teknik tertentu, dalam praktiknya, aturan ini seringkali tidak signifikan. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, sudah banyak orang yang mengetahui tentang seni aliran abadi varian. Keinginan untuk menyelidikinya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Berdasarkan pemikiran inersia, orang secara naluriah akan berpikir bahwa ada kemungkinan tertentu bahwa guru misterius ini adalah kepala sekolah, tetapi ada kemungkinan yang lebih besar kultivator misterius ini adalah seorang lelaki tua yang telah bersembunyi selama ribuan tahun. Semua orang memiliki pendapat yang berbeda tentang siapa dia. Dunia luar tidak tahu, apalagi keempat orang dari sekolah abadi varian. Pada saat itu, berdiri di luar menara putih, kepala sekolah abadi varian menekan kegembiraan di hatinya dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Tatapannya menyapu sekelilingnya. Dia menghela napas tanpa henti karena terharu. Sudah berapa tahun sejak sekolah abadi varian menerima perhatian sebesar ini dan dikelilingi oleh begitu banyak siswa. Saat hatinya bergejolak, ia dipenuhi rasa syukur dan bangga pada sosok misterius yang telah menguasai seni aliran abadi varian. Karena itu, ia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan lantang. Orang tua ini tidak tahu bagaimana sekte cabang Kaisar Bintang memprovokasi senior tersembunyi dari sekolah kita, sehingga senior tersebut memberikan hukuman ringan. Namun, sekolah abadi varian saya dapat bertanggung jawab atas masalah ini. Sejak zaman dahulu, banyak orang telah mempelajari seni kultivasi kita dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu,
ada terlalu banyak ahli dalam seni kultivasi kita di antara umat manusia. Awalnya, saya tidak ingin mengungkapkan masalah ini karena sekolah saya selalu menjaga profil rendah dan tidak terlibat dalam perselisihan sekuler. Saya berencana untuk berinteraksi dengan dunia luar seperti sekolah biasa, tetapi hari ini, karena senior sekolah saya telah bertindak, kami tidak perlu menyembunyikannya lagi. Benar sekali, orang ini adalah salah satu pakar di sekolah kita. Kepala sekolah Varian Immortal School berbicara dengan bangga. Suaranya menggema, menyebabkan kegaduhan di antara banyak siswa di sekitarnya. Di tengah keributan itu, kepala sekolah meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan kembali ke Menara Putih dengan kepala tegak. Ketiga murid itu juga mengikuti dengan penuh antusias. Barulah ketika mereka berempat kembali ke menara dan gerbang menara tertutup, ketiga murid itu tak bisa lagi menahan kegembiraan di hati mereka. Mereka semua menatap kepala sekolah. Guru, apa yang sedang terjadi? Guru, apakah sekolah abadi Varian kita benar-benar memiliki begitu banyak ahli? Ratusan ribu benang jiwa. Bagaimana ini mungkin? Ketiganya berbicara dengan suara gemetar. Kepala sekolah mengangkat kepalanya dan berbicara dengan tenang. Kurang pengetahuan. Jika ini terjadi di masa lalu, ketiga murid ini pasti akan membantah. Lagi pula, kepala sekolah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Mereka bahkan ingin dikeluarkan dari sekolah. Namun hari ini, ketiga orang ini sangat patuh. Satu orang maju untuk memijat bahu kepala sekolah, yang lain mengipasinya, dan yang ketiga berinisiatif mengatur gulungan giok. Masing-masing dari mereka menatap kepala sekolah dengan penuh harap. Kepala sekolah merasa nyaman. Sudah lama ia tidak mengalami perlakuan seperti itu, jadi ia berbicara dengan tenang. Baiklah, meskipun kalian bertiga telah melakukan beberapa kesalahan kecil selama bertahun-tahun, kalian tidak melakukan kesalahan besar. Kalian dapat dianggap telah lulus penilaian. Kalau begitu, sekarang saatnya saya menyampaikan beberapa hal kepada kalian. Ketika ketiga murid itu mendengar hal ini, telinga mereka langsung terangkat dan emosi mereka meluap. Kepala sekolah itu mengamati sekeliling dan merasa semakin nyaman sambil perlahan membual. Orang tua ini tentu saja tahu identitas orang yang lebih tua ini. Apa yang saya katakan kepada dunia luar sebelumnya juga benar. Sekolah kami dulunya sangat gemilang. Hal itu menarik perhatian yang kemudian menjadi tidak menguntungkan bagi kultivasi. Setelah itu, leluhur membuat perjanjian rahasia agar para murid di masa depan menjaga profil rendah dan menghadapi dunia luar dengan identitas biasa. Oleh karena itu, mereka membiarkan sekolah tersebut mengalami kemunduran. Namun, kenyataannya, sekolah abadi Varian kita hanya beralih dari terang ke gelap. Ada banyak orang di sekolah ini yang memiliki ratusan ribu benang jiwa. Bahkan ada satu orang yang memiliki 1 juta benang jiwa. Masalah ini sangat rahasia. Kau tidak boleh menyebarkannya ke orang luar. Sekarang, cepatlah susun buku-buku itu dan simpanlah dengan rapi. Kepala sekolah itu mendengus dingin. Ketiga murid itu tersentak dan segera mengangguk. Meskipun mereka masih tidak percaya, sikap mereka saat ini telah berubah total. Mereka segera pergi ke tempat kepala sekolah dulu berada dan melakukan apa yang telah dilakukan kepala sekolah. Begitu saja, badai kontroversi seputar sekolah abadi Varian menjadi semakin dahsyat di Akademi Kekaisaran dan ibu kota Kekaisaran setelah sekolah abadi Varian mengakui keberadaannya. Waktu berlalu dan 1 hari pun tiba. Keesokan paginya, Su Qing membuka matanya di ruang rahasia. Sepanjang hari itu, dia mengerahkan seluruh tenaganya dan terus mencoba menyerap daging Dewi Merah menggunakan aliran abadi Varian. Dia gagal selama periode ini, tetapi pada akhirnya, dia tetap berhasil sampai batas tertentu. Tingkat konversinya agak rendah. Su Qing mengerutkan kening dan merasakan bahwa ada hampir 500.000 benang jiwa yang meresap ke dalam lautan kesadarannya. Dia telah menyerap lebih dari 50 potong daging Dewi Merah sebagai imbalan atas tambahan lebih dari 150.000. Pada kenyataannya, sepotong daging Dewi Merah dapat membantunya mengaktifkan wujud keduanya. Oleh karena itu, Su Qing tahu bahwa efisiensi konversi ini tidak cukup tinggi. Untungnya, daging Dewi Merah tidak menghilang setelah diserap. Daging itu hanya menyusut dan masih ada sumber ilahi di dalamnya. Namun, sumber ilahi tersebut terlalu menyatu dengan daging dan tidak dapat dimurnikan. Ini sepadan. Kilatan tajam muncul di mata Su Qing. Pada saat itu,
Setelah ia sedikit lebih terbiasa dengannya, ia dapat mengendalikan benang jiwa untuk langsung membentuk wujud dewa kedua. Ia tidak perlu menambahkan kekuatan daging Dewi Merah. Masih ada lebih dari 100 keping daging Dewi Merah. Aku membutuhkan jurus aliran abadi varian tingkat tinggi. Dengan cara ini, aku mungkin bisa memurnikan lebih banyak lagi. Lagi pula, lapisan ketiga dari wujud dewa mungkin tidak dapat ditenun bahkan dengan sejuta benang jiwa sumber ilahi. Su King tetap diam. Lama kemudian, dia berdiri dan berjalan keluar dari kediamannya di bawah sinar matahari pagi, menuju Akademi Kekaisaran. Adapun sang kapten, dia masih belum kembali. Su King tidak peduli. Dia berjalan sampai ke gerbang Akademi Kekaisaran. Begitu melangkah masuk, dia muncul di area acak di Akademi Kekaisaran seolah-olah diteleportasi. Pakaiannya juga berubah dan topeng muncul di wajahnya. Ada banyak orang di sini dan suara-suara hiruk-pikuk terdengar lebih ramai dari biasanya. Su King mengenali arahnya. Dalam perjalanan menuju sekolah abadi varian, obrolan di sekitarnya tak henti-hentinya terdengar. Su King tetap tenang mendengarkan obrolan tentang kultivator misterius dari sekolah abadi varian tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah melewati kerumunan, Su King melihat menara putih sekolah abadi varian. Tempat ini benar-benar berbeda dari biasanya. Ada puluhan siswa yang dengan sopan meminta bimbingan tentang seni sekolah abadi varian. Kepala sekolah duduk di dalam, tampak berwibawa. Ketiga murid itu masing-masing mengangkat kepala dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah menyadari kedatangan Su King, kepala sekolah mengangguk acuh tak acuh. Ketiga murid itu segera memanggilnya dan menariknya mendekat. Suara salah satu dari mereka terdengar bangga saat ia berbicara dengan suara rendah. "Kenapa kau tidak datang kemarin? Kau sudah mendengar tentang peristiwa besar terkait sekolah abadi varian kita, kan? Percayalah, sekolah abadi varian kami sebenarnya telah bersembunyi selama ini. Jati diri kami yang sebenarnya sangatlah kuat. Sesepuh dengan ratusan ribu benang jiwa itu adalah salah satu leluhur sekolah kami." Murid itu hendak mengatakan lebih banyak ketika kepala sekolah batuk. "Ada seseorang di sini. Suan Lazy, pergi dan sambut mereka." Su King menangkupkan kedua tangannya. Murid yang sedang berbicara pun langsung terdiam dan mengucapkan kalimat terakhirnya. "Ada beberapa hal yang belum bisa kamu ketahui karena kamu baru bergabung. Bagaimanapun, berprestasilah dengan baik. Kita sebenarnya sangat kuat." Su King berkedip. Dia sudah lama mengharapkan pemandangan ini. Karena itu, dia memasang ekspresi bersemangat dan mengangguk dengan antusias. Setelah itu, dia melihat ke gerbang tempat 7 hingga 8 murid berjalan mendekat. Su King melangkah maju dan berbicara dengan tenang. "Semuanya, untuk apa kalian di sini? Jika kalian ingin memahami seni aliran abadi varian, saya bisa menjawabnya." Di mata Su King, karena peraturan Akademi Kekaisaran, ke-7 hingga ke-8 murid ini semuanya sama. Namun, salah satu dari mereka berhati-hati saat ini. Sementara yang lain bertanya kepada Su King, tatapan mereka dengan cepat menyapu semua orang, termasuk Su King. Akhirnya, mereka menatap kepala sekolah beberapa kali lagi dan bergumam dalam hati. Dunia luar mengatakan bahwa kultivator dari sekolah abadi varian adalah seorang pria tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Namun, ketika aku bertarung dengannya hari itu, perubahan hidup yang dialaminya tidak terlalu terlihat. Dia sepertinya tidak banyak bicara, jadi dia pasti memiliki kepribadian yang pendiam. Mungkinkah Ergo adalah kepala sekolah? Dengan keyakinan itu, siswa tersebut dengan santai bertanya kepada Su King. "Murid, saya bermaksud bergabung dengan sekolah abadi varian dan ingin memahami lebih lanjut tentangnya. Misalnya, kepala sekolah kita seharusnya memiliki kepribadian yang pendiam, bukan? Dia juga sepertinya tidak terlalu tua." Ketika Su King mengetahui hal ini, dia melirik orang tersebut dan secercah kewaspadaan muncul di hatinya.